kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan teori kognitif dan konstrumensi. Dan izin memperkenalkan diri, nama saya Muntaha dan rekan saya sebelah kiri. Selanjutnya rekan saya. Ya, jadi kelompok kita ini akan presentasikan teori kognitif. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Nia, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan teori tentang teori belajar kognitif. Teori kognitif menjelaskan belajar dengan berfokus pada perubahan proses internal yang digunakan dalam mempelajari dunia eksternal. Yang kedua itu struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan, dan mekanisme lain dalam kepala pembelajaran. Dan juga ada implementasi teori kognitif. Yang pertama, manusia mengalami perubahan pada tahap tertentu, yang dimana di mana perkembangan kognitif terjadi bertahap sesuai usia. Yang kedua ada anak usia awal sekolah dapat belajar dengan baik. Yaitu anak usia dini sudah mampu belajar efektif jika metode sesuai. Yang ketiga, membangkitkan minat dan bakat. Yaitu guru perlu membangkitkan minat dan bakat siswa. Yang keempat, pemahaman meningkat bila mata pelajaran tersusun. Yaitu pemahaman lebih baik jika materi disusun secara sistematis. Yang kelima, secara alamiah berada pada tingkat perkembangan kognitif yang berbeda. Yaitu tiap siswa punya tingkat kognitif yang berbeda, jadi pendekatannya harus fleksibel. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mam Dua, dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan belajar kognitif. Yang pertama itu tahap informasi, yaitu tahap awal yang dimana untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Dan yang kedua itu ada tahap transformasi. Tahap transformasi ini memahami, mencerna dan menganalisis pengetahuan yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal lain. Dan yang ketiga itu tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. Lanjut. Metode pembelajaran konstruktivisme, yaitu merupakan salah satu aliran yang berasal dari teori belajar kognitif. Konstruktivisme adalah pembelajaran yang memberikan keluasan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri atas rancangan pembelajaran yang dibuat oleh guru. Di dalam implementasi pendekatan konstruktivisme dalam aktivitas pembelajaran memiliki beberapa karakteristik seperti berikut ini. Satu,
mampu belajar dengan aktivitas yang baik. Kedua, siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran bersifat otentik dan situasional. Yang ketiga, aktivitas belajar yang harus menarik dan menantang. Yang keempat, siswa harus dapat mengaitkan informasi dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Yang kelima, guru yang berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa dalam melakukan konstruksi pengetahuan. Ya baik, terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Adina. Dipersilakan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan dari materi ini. Tahapan teori konstruktivisme ini ada 4. Yang pertama ada tahap apresiasi. Nah, tahap apresiasi ini tahapan yang pengungkapan pengetahuan awal dan motivasi belajar siswa. Tahap ini mencerminkan pengaruh, pengalaman, dan pengetahuan sebelumnya terhadap cara siswa memahami informasi baru. Yang kedua ada tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi ini di mana siswa berinteraksi dengan lingkungan secara maksimal untuk menemukan pengetahuan baru. Yang ketiga ada tahap diskusi. Tahap diskusi ini adalah ketika siswa berdiskusi dengan guru dan temannya untuk berbagi perspektif mereka. Yang terakhir ada tahap penjelasan konsep. Tahap ini adalah tahap diskusi dan penjelasan konsep. Tahap ini dilakukan setelah siswa melakukan penyelidikan dan diskusi kelompok. Next. Ada kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Yang pertama ada kelebihannya menjadikan siswa kreatif dan mandiri. Ini menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Bisa juga sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Terus kelebihannya yang ketiga ada pada metode ini pendidik hanya perlu memberikan dasar materi saja. Dasar-dasar ini materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik, dan peserta didik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Yang keempat ada dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki. Di tahap ini peserta didik untuk mengingat suatu materi-materi yang diberikan. Yang kelima, mudah diterapkan. Metode ini juga mudah diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Kekurangannya sulit dipraktekkan. Teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang kedua, selalu menganggap peserta didik mempunyai kemampuan yang sama. Teori ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Dari kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu sama. Yang ketiga, ada kalanya metode ini tidak memperhatikan peserta didik dalam bereksplorasi. Dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda.
Yang keempat, apabila belajar hanya menggunakan teori kognitif, maka peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya. Yang terakhir, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan teori kognitif, maka siswa akan kesulitan untuk praktek. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk presentasi yang akan disampaikan oleh teman kita di Halo semua. Hai. Apa kabar? Yang baik semoga selalu baik, yang tidak baik semoga lebih baik lagi. Amin. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme. Yang pertama ada kelebihan, meningkatkan pemahaman konseptual, mendorong siswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi, menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan bermakna dibandingkan dengan pembelajaran hafalan. Selanjutnya, mendorong pembelajaran agar lebih aktif. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi dan eksplorasi. Yang ketiga, yang selanjutnya meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Teori ini mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Pendekatan pendidikan yang melibatkan upaya intelektual bersama guru atau siswa dengan siswa dan guru secara bersama-sama. Selanjutnya, menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Pendekatan ini memastikan bahwa pembelajaran menjadi lebih relevan, bermakna, dan bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Karena proses belajar dan mengajar yang lebih mendalam dan interaktif. Kedua, kesulitan dalam melakukan penilaian. Penilaian seringkali bersifat kualitatif dan berfokus pada proses belajar serta perkembangan individual siswa. Yang ketiga, ketergantungan dan keterampilan guru. Keberhasilan pendekatan konstruktivisme bergantung pada keterampilan dan kemampuan guru. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, membimbing, dan siswa secara efektif, dan menilai pembelajaran secara tepat. Keempat, kesenjangan dan akses teknologi. Kesenjangan karena tidak semua siswa memiliki akses teknologi, apalagi sinyal di daerah tertentu seperti di desa atau pelosok. Kelima, sulit diterapkan dalam kelas besar karena membutuhkan interaksi individual dan bimbingan yang lebih intensif dari guru. Oke, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Muntaha mengenai pengertian kognitif dari C1 sampai C6. Di sini meningkatkan meningkatkan. Jadi
Ingat, remember. Sini udah masuk iya. di sini mengingat apa? Remember. Yaitu anak dapat meningkatkan informasi yang telah dipelajari, ya. Jadi anak yang telah dipelajari itu meningkatkan dan kapasitasnya seperti mengingat nama-nama orang, nama-nama teman, dan nama-nama guru. Entah itu baik nama warna, melihat warna, huruf, dan selainnya. Selanjutnya, yang kedua memahami, ya, memahami atau understanding. Kenapa berarti? Apa sih? Jadi, anak dapat memahami makna dari informasi yang telah dipelajari. Makna yang informasi yang telah dipelajari itu seperti menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh gurunya dan mengimplementasikan ke teman-temannya. Jadi, memahami itu seperti itu. Yang ketiga, itu ada menerapkan atau empling. Jadi anak-anak dapat menggunakan informasi yang telah dipelajari dan situasi baru atau koneksi yang berbeda, seperti menggunakan konsep matematika untuk menghitung jumlah berbeda. Contohnya, anak-anak dapat menggunakan konsep penjualan untuk menghitung jumlah main yang dimilikinya. Seperti halnya anak-anak di bagian menerapkan emping ini, contohnya kayak anak-anak di bagian punya mainan, dia dihitung nih ada berapa gitu. Selanjutnya menganalisa atau disebut atau engineering. Jadi yang keempat itu menganalisa atau analisis. Ya. Jadi anak-anak dapat menginformasikan menjadi bagian-bagian kecil, mengidentifikasi pola atau hubungan yang membuat kesimpulan sederhana. Contohnya, di bagian menganalisa ini, anak-anak dapat mengidentifikasi bahwa tanaman itu membutuhkan air dan sinar matahari itu tumbuh. Jadi lebih merujuknya anak-anak lebih memahami. Jadi kita ini butuh makan, butuh minum, seperti halnya dengan tanaman. Tanaman itu butuh minum. Selanjutnya yang kelima, mengevaluasi atau yang disebut evaluating. Anak-anak dapat membuat penilaian sederhana tentang nilai atau kualitas dari suatu kejadian atau suatu konsep, seperti memberikan pendapat tentang sebuah cerita atau menilai efektivitas solusi. Contohnya, anak-anak dapat memberikan pendapat pandangan tepat pada sebuah cerita menarik atau tidak. Kayaknya anak-anak di bagian sini sering nonton Ultraman, itu sering cerita teman-temannya bahwa Ultraman itu kuat dan tangguh. Ya. Selanjutnya yang keenam, menciptakan atau yang disebut creating atau yang disebut creating. Anak-anak dapat menghasilkan sesuatu yang baru atau original, seperti membuat gambar, menulis cerita sederhana, atau merancang sebuah proyek. Contohnya, anak dapat membuat sebuah menggambar imajinasi mereka tentang hewan favoritnya. Jadi di bagian menciptakan ini, anak-anak sudah mulai terpikirkan atau instingnya sudah terbuka bahwasanya bisa menggambar hewan yang telah ada di instingnya. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Untuk teman-teman dipersilakan yang belum ngerti, yang masih dikit, dipersilakan untuk menanya kepada kelompok 4. Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, nggak usah, nggak apa-apa. Silakan teman-teman mau bertanya. Apakah ada yang mau nanya?
Mungkin teman-teman mungkin teman-teman sudah memahami konsep-konsep dari C1 dari presentasi yang saya presentasikan. Kami yang di bawah. Ya, kami presentasikan mungkin sudah memadai. Sudah pada paham sih kayaknya. Apa? Tuh yang mau nanya. Pak, siapa dulu nih? Ya baik. Mungkin teman-teman sudah memahami. Bertanya siapa nama si Nadia dari kelompok 1. Iya, silakan sih Pak. Apa? Ya, terima kasih. Pertanyaan ini dari tahapan teori konklusivisme itu ada tahapan apersepsi. Itu pengen minta jelasin lagi gitu sama contohnya tahap dari apersepsi. Iya, itu tuh kayak pengen dijelasin lagi aja. Kayak kurang kita ya. Udah sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada undang-undang juga nggak apa-apa. Persepsi di sini. Persepsi. Dari mana ya? Iya. Oh, salah vokalnya. Enggak sama. Beda kata dong. Mungkin ya, baik, mungkin ada lagi dari teman-teman. Masih dibuka pertanyaannya untuk yang nanya. Ya, terima kasih. Satu aja mungkin. Yuk kita cari. Pertanyaan ditutup ya. Di sini korban. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sipa. Tadi kan nanya tahap apresiasi sama contohnya ya. Di tahap apresiasi itu tahap di mana siswa memahami dan mengapresiasi konsep atau pengetahuan yang telah dipelajari. Jadi siswanya itu mengapresiasi. Kayak misalkan ini loh Sipa udah ngajarin bikin anyaman gitu, nah siswa ini mengapresiasi gitu, atau enggak siswa ini udah bisa ngelakuin hal yang tadinya dia nggak bisa jadi bisa, kayak tadinya dia nggak bisa roll depan jadi sekarang bisa, jadi dia apresiasi. Kalau secara mudahnya, kalau menurut aku sih apresiasi tuh kayak kita ngasih ujian gitu. Oh ternyata kamu udah bisa ini loh gitu. Oh sekarang kamu udah bisa gitu roll depan gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu sih, kita tidak tahu ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan ya. Ya cukup. Oke. Apresiasi kok. Oke. Ya, baik, mungkin ada lagi. Ada lagi yang mau nanya? Kalau tidak ada, lanjut kesimpulan. Tidak ada berarti ya. Baik, kesimpulannya di sini. Kesimpulan yang tadi kami presentasikan yaitu berdasarkan kesimpulan yang telah dilihat menurut Golder dalam dalam kurung 2006 sama dengan 10 tutup kurung menyatakan bahwa teori kognitif merupakan suatu teori pembelajaran yang lebih. Itu teori kognitif itu pola pembelajaran teori yang lebih. Meningkatkan proses pembelajaran daripada menghasilkan belajar itu sendiri. Jadi belajar bareng-bareng itu meningkatkan kemampuan juga daripada belajar sendiri. Makanya kalau ada tugas itu bareng-bareng. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulasi dalam respons, namun lebih erat dari itu.
belajar melibatkan proses berpikir kompleks. Nah, berpikir tuh kompleksnya tuh secara intelektualnya keluar, secara ekspresi otaknya keluar juga. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan, dan mekanisme lainnya. Bukan pada perilaku sendiri. Dalam pembelajaran, fokus teori kognitif adalah potensi untuk berperilaku dan bukan pada perilaku sendiri. Selain itu, pada pula menurut Wolford, buka kurung 2004 tutup kurung mendefinisikan pendapatan konstrumens adakah pembelajaran yang menekankan dan peran aktif siswa untuk membangun pemahaman yang memberikan makna terhadap informasi atau peristiwa yang telah dialami. Dari kesimpulan ini, pentingnya bagi kita untuk mengetahui tipe-tipe dan masing-masing teori belajar kognitif. Jadi belajar teori kognitif ini ada rumusannya ya, ada tipenya, ada ininya gitu, ada rumusannya juga. Jadi itu agar kita semua bisa menerapkan dengan baik pada anak-anak dan cucu kita nanti. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 sedikit ada pantun. Beli ikan di pasar antik. Ulangi, cakep bang ya, bilang cakep gitu. Enggak apa-apa, jelek cakep. Saya ulangi, beli ikan di pasar antik. Pulangnya dijemput AA. Cukup sekian, ibu yang cantik. Boleh kali nilai kita naik A. Amin. Terima kasih. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.